Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala afsahi man nataqa bid-dad Sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Perkenalkan, nama saya Raiful Umam, kelas PAI 6C, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi akidah akhlak ya pada kelas 6 SD. Sebelum saya menjelaskan, tak lupa yang saya hormati dan juga saya takdimi dosen pengampuh mata kuliah materi akidah akhlak Bapak Fikri Farihin MPD, dan juga seperti teman-teman seperjuangan kelas PAI 6C. Langsung saja pada pengertian yang pertama, yakni tentang pengertian istighfar, yang mana istighfar adalah tindakan minta maaf atau mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti dari kalimat astagfirullahaladzim adalah aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Kalimat ini harus sering diucapkan oleh kita sebagai seorang muslim yang selalu butuh ampunan dari Allah. Dan tak lupa juga kenapa astagfirullahaladzim di sini sangat dianjurkan bagi kita, karena tak luput setiap menit atau detik pun kita sering melakukan kesalahan, entah itu melakukan hal yang memang disengaja atau lupa. Karena itu setiap detak jantung kita sebaiknya kita iringi dengan istighfar. Tapi ini adalah suatu kesulitan. Tapi hal yang sulit jika tidak dibiasakan, maka itu sulit untuk dijadikan hal yang biasa. Karena istighfar merupakan bentuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan istighfar saja belum cukup. Kalau kita salah satu berdosa, segera beristighfar, menyesali atas kesalahan atau dosa yang kita lakukan, berjanji tidak mengulangi, dan segera melakukan perbuatan baik. Jadi istighfar pun nggak cukup, kita harus merasa bersalah, ya, menyesali apa yang kita perbuat dan berjanji tidak ingin mengulanginya lagi, seperti itu. Dan selanjutnya di sini tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Ya, al-insan makanul khata' wan nisyan. Ia sering berbuat salah, ya, lupa dan kesalahan baik kepada Allah maupun kepada manusia. Sehingga itu dosa atau kesalahan kecil maupun yang besar, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sehingga memang manusia di sini kan tempat lupa dan juga tempat tempat salah. Jadi seringnya di sini bisa dua, bisa disengaja atau tidak disengaja. Apa yang harus kita lakukan setelah berbuat kesalahan tersebut? Tentunya harus minta maaf baik kepada Allah maupun kepada manusia. Sebaik-baik orang yang bersalah dan berdosa adalah yang bertobat, dan Allah sangat mencintainya, menjadi hambanya yang bertobat dan bersuci. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, kita langsung bertobat, kita langsung minta ampunan kepada Allah, dan Allah itu adalah yang Maha Pengampun. Jadi jangan sungkan-sungkan, seperti itu. Ada juga hikmah. Apa hikmah? Hikmah di sini apa? Pemerolehan ketika kita beristighfar. Ada beberapa hikmah yang dapat diambil dari pembiasaan membaca istighfar. Hati menjadi tenang, hati kita tenang, refresh, diampuni salah dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kita dan dosa kita diampuni, diberikan kelapangan rezeki. Di sini memang kita ketika beristighfar, kita insya Allah lapang rezekinya. Selalu memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong, seperti itu. Oleh karena itu, marilah kita selalu membaca istighfar di saat dimanapun dan di saat kapanpun. Kita harus membaca istighfar sebanyak-banyak pun, gak apa-apa. Rendah hati dan memaaf. Rendah hati adalah tawaddu, merupakan suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri, sehingga seorang tidak menjadi angkuh dan tidak sombong. Dengan sikap dan sifat rendah hati, seorang akan lebih mudah menjadi seorang yang pemaaf. Sebab dengan rendah hati kita akan memiliki kemampuan untuk mengakui kesalahan diri, ketidaksempurnaan, kesenjangan, keterbatasan diri, dan keterpurukan, untuk menerima kritikan, masukan, ide-ide baru, dan saran. Jadi jadilah rendah hati. Tapi atakabburul mutakabbir wa sadaqah, seperti itu. Dan juga mengenal sifat al-ghaffar. Al-ghaffar berasal dari kata ghafarah yang berarti menutupi. Dalam hal ini
Allah Maha Pengampun, Allah menutupi dosa hamba-hambanya, kemurahan dan keluasan ampunannya. Selain memiliki makna tersebut, juga dapat berarti Allah menganugerahkan sifat penyesalan kepada hamba-hambanya sehingga bisa menjadi obat penawar sekaligus penghapusan dosanya. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.